Sukses jarang butuh langkah dramatis, lebih sering dia butuh keputusan kecil yang konsisten. Bangun sedikit lebih disiplin, mulai walau belum siap, jalan walau masih ragu. Kedengarannya sederhana, tapi justru yang sederhana itu paling susah dijaga. Banyak orang nunggu motivasi dulu baru gerak, padahal yang benar justru gerak dulu baru motivasi datang. Lo pernah nggak kepikiran kenapa ada orang yang kelihatannya biasa aja tapi hidupnya ngebut kayak roket? Sementara lo ngerasa udah usaha mati-matian tapi hasilnya masih jalan di tempat. Jangan buru-buru nyalahin nasib atau keadaan. Kadang masalahnya bukan di luar, tapi di dalam kepala sendiri. Ada kebiasaan halus yang kelihatannya aman dan wajar, tapi diam-diam jadi rem tangan yang bikin langkah lo berat. Yang bikin ngeri, kebiasaan ini sering banget dianggap normal. Jadi orang jalan terus tanpa sadar sebenarnya lagi ngerusak peluangnya sendiri pelan-pelan. Banyak orang percaya kalau sukses itu soal bakat gede, koneksi kuat, atau modal tebal. Padahal kenyataannya, lebih sering kegagalan datang dari pola pikir kecil yang terus diulang tiap hari. Ibarat tetesan air, kelihatannya nggak berbahaya, tapi kalau terus jatuh di titik yang sama, batu aja bisa bolong. Kebiasaan kecil itu juga begitu, dia nggak terasa langsung, tapi efeknya numpuk. Lama-lama lo ngerasa capek sendiri, bingung kenapa hidup nggak berubah. Padahal akar masalahnya bukan di dunia, melainkan di pola yang lo pelihara tanpa sadar. Satu-satu jebakan paling halus adalah kebiasaan nunda. Bukan karena males doang, tapi karena otak lo nyari alasan biar tetap nyaman. Lo bilang nanti aja, tunggu siap dulu, tunggu mood bagus, tunggu waktu tepat. Padahal waktu tepat itu hampir nggak pernah datang kalau lo cuma nunggu. Semakin sering lo nunda, semakin otak lo percaya kalau nunda itu aman. Lama-lama nunda bukan lagi pilihan, tapi refleks. Dan refleks itulah yang bikin banyak mimpi berhenti jadi rencana. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak pernah beneran mulai. Yang bikin jebakan ini bahaya adalah rasanya nggak terasa salah. Lo tetap sibuk, tetap capek, tetap ngerasa produktif. Padahal yang lo kerjain cuma hal-hal nyaman. Aktivitasnya banyak, tapi kemajuannya tipis. Ini yang sering bikin orang ketipu sama dirinya sendiri. Mereka mikir udah berusaha maksimal, padahal sebenarnya cuma muter di lingkaran aman. Lingkaran ini licin banget, karena dia dibungkus rasa tenang. Dan rasa tenang palsu itu bikin orang lupa kalau hidup seharusnya bergerak, bukan sekadar jalan di tempat sambil merasa sibuk. Selain nunda, ada kebiasaan lain yang sering nyamar jadi logika, padahal aslinya rasa takut. Takut dibilang gagal, takut dinilai aneh, takut nggak diterima. Akhirnya lo lebih milih diam daripada mencoba. Lo lebih milih aman daripada maju. Padahal hampir semua orang yang sekarang kelihatan hebat pernah ngelewatin fase malu, salah, bahkan diketawain. Bedanya, mereka jalan terus walau takut. Sementara banyak orang nunggu takutnya hilang dulu baru mau mulai. Masalahnya, rasa takut itu jarang hilang sebelum lo jalan. Lucunya, otak manusia jago banget bikin alasan terdengar masuk akal. Dia bakal bilang lo lagi realistis, lagi nunggu timing, lagi nyiapin strategi. Padahal seringkali itu cuma cara halus buat ngelindungin diri dari rasa nggak nyaman. Zona nyaman emang enak, tapi dia juga licik. Dia bikin lo betah di tempat yang sama sambil bisikin kalau di luar sana berbahaya. Padahal justru di luar lingkaran itulah peluang sering nongol. Banyak orang gagal bukan karena nggak punya kesempatan, tapi karena terlalu betah sama rasa aman. Ada juga kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya berat, yaitu kebiasaan ngebandingin diri sama orang lain. Setiap lihat orang sukses, bukannya termotivasi, malah ngerasa minder. Setiap lihat pencapaian orang, bukannya belajar, malah ngerasa tertinggal. Perbandingan itu kayak racun pelan, dia bikin lo lupa fokus sama jalan sendiri. Padahal tiap orang punya ritme berbeda. Saat lo sibuk ngeliatin jalur orang lain, lo kehilangan energi buat jalan di jalur lo sendiri. Akhirnya bukan cuma lambat, tapi juga capek mental. Perbandingan juga sering bikin orang salah arah. Mereka nggak lagi ngejar tujuan yang benar-benar mereka mau, tapi ngejar apa yang kelihatan keren di mata orang lain. Ini bahaya, karena lo bisa capek ngejar sesuatu yang bahkan bukan impian lo. Banyak orang akhirnya ngerasa kosong setelah dapat apa yang mereka kira mereka inginkan. Bukan karena hasilnya kurang, tapi karena dari awal tujuannya bukan milik mereka sendiri. Mereka cuma ikut arus, bukan milih arah. Dan hidup yang cuma ikut arus biasanya jarang sampai tujuan besar.
Hal lain yang sering jadi penghambat adalah kebiasaannya revalidasi. Sedikit-sedikit nunggu persetujuan orang. Mau mulai sesuatu harus dapat dukungan dulu. Mau jalan harus yakin semua orang setuju. Padahal kenyataannya nggak ada keputusan besar yang disetujui semua orang. Kalau lo terus nunggu lampu hijau dari sekitar, lo bakal lebih sering berhenti daripada jalan. Orang sukses biasanya bukan yang paling didukung, tapi yang paling tahan jalan walau dukungannya minim. Mereka ngerti bahwa keyakinan diri lebih penting daripada tepuk tangan. Kebiasaan buruk ini sering muncul barengan dan saling nguatin. Nunda bikin lo makin takut mulai, takut bikin lo makin betah di zona nyaman. Zona nyaman bikin lo makin sering ngebandingin diri, perbandingan bikin lo makin ragu, keraguan bikin lo makin nunda lagi. Siklus ini mutar terus kayak lingkaran setan. Kalau nggak diputus, dia bisa jalan bertahun-tahun tanpa lo sadar. Tiba-tiba lo nengok ke belakang dan baru sadar waktu udah banyak lewat, tapi posisi masih sama kayak dulu. Yang menarik, kebanyakan orang sebenarnya tahu mereka punya kebiasaan itu. Mereka sadar suka nunda, sadar takut dinilai, sadar terlalu nyaman. Tapi sadar doang nggak cukup. Banyak orang berhenti di tahap sadar karena mikir kesadaran itu udah perubahan. Padahal kesadaran cuma pintu masuk. Perubahan baru mulai waktu lo ambil tindakan walau rasanya nggak enak. Dan disinilah banyak orang mundur karena tindakan nyata sering terasa lebih berat daripada sekedar niat di kepala. Sukses jarang butuh langkah dramatis, lebih sering dia butuh keputusan kecil yang konsisten. Bangun sedikit lebih disiplin, mulai walau belum siap, jalan walau masih ragu. Kedengarannya sederhana, tapi justru yang sederhana itu paling susah dijaga. Banyak orang nunggu motivasi dulu baru gerak, padahal yang benar justru gerak dulu baru motivasi datang. Aksi kecil punya efek domino. Sekali lo mulai, langkah berikutnya terasa lebih ringan. Yang penting bukan seberapa cepat lo jalan, tapi apakah lo berhenti atau terus maju. Seringkali orang gagal bukan karena nggak punya kemampuan, tapi karena terlalu lama mikir tanpa gerak. Analisis itu penting, tapi kalau kebanyakan malah bikin lumpuh. Ada titik di mana lo harus berhenti mikir dan mulai bertindak. Karena realita di lapangan selalu beda sama rencana di kepala. Lo nggak akan pernah siap 100%. Semua orang belajar sambil jalan. Yang bedain cuma satu hal. Ada yang berani mulai walau belum yakin, ada yang nunggu yakin dulu baru mau mulai. Dan akhirnya nggak pernah jalan. Kalau lo ngerasa hidup lo lagi stuck, coba jangan langsung nyalahin keadaan. Cek dulu kebiasaan yang lo ulang tiap hari. Bisa jadi penghambatnya bukan dunia yang keras, tapi pola yang lo pelihara sendiri. Kabar baiknya, kalau kebiasaan bisa dibentuk, dia juga bisa diubah. Emang gak instan, tapi selalu mungkin. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari keputusan kecil yang diambil dengan sadar. Dan keputusan itu cuma bisa diambil sama satu orang, yaitu lo sendiri. Pada akhirnya, rahasia terbesar bukan soal trik sukses yang rumit. Justru seringkali jawabannya sederhana, tapi gak nyaman dijalanin. Berhenti nunda, berani walau takut, keluar dari zona nyaman. Kedengarannya klise, tapi itu karena banyak orang tahu teorinya dan sedikit yang beneran ngelakuin. Dunia gak kekurangan orang pintar. Dunia cuma kekurangan orang yang konsisten jalan walau pelan. Jadi kalau lo pengen hidup lo berubah arah, mungkin bukan strategi baru yang lo butuh, tapi keberanian buat ninggalin kebiasaan lama.